Mari melihat lebih luas tempat juga kalangan. Terus menggali sejarah yang tersurat maupun yang tersirat. Tidak ada alasan untuk malas. 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 Ale Klasik Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Klasik dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa agar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Pada review kali ini kita sedang berada di Jakarta nih Sobat Klasik, atau lebih tepatnya kita sedang berada di Masjid Luar Batang ya. Karena Masjid Luar Batang adalah salah satu situs budaya yang ada di sini nih Sobat Klasik. Bagaimana keseruan kita dalam review kali ini? Mari kita simak videonya dalam edisi review Masjid Luar Batang. Dulu nama kampung Luar Batang tiba-tiba menjadi sorotan sewaktu gubernur kala itu, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok, akan menertibkan kawasan yang terletak di penjaringan Jakarta Utara ini nih Sobat Klasik. Pak Ahok ingin mengembalikan kawasan Luar Batang seperti semula, sehingga lebih indah menghadap langsung pantai dan menjadi pasar cagar budaya heksagonal nih Sobat Klasik. Namun rencana penertiban ini mendapat perlawanan dari warga setempat. Nama kampung Luar Batang ini sudah terkenal sebelum heboh rencana penggusuran ini nih Sobat Klasik. Salah satu yang membuat kawasan ini terkenal adalah masjidnya. Bahkan banyak pejabat tinggi di Indonesia kerap datang ke Masjid Jami Luar Batang pada malam atau dini hari Sobat Klasik. Seperti kita juga nih yang datang kemari pada pukul 2:30 pagi sebenarnya nih Sobat Klasik. Sejumlah tokoh politik maupun pejabat yang mengunjungi Masjid Luar Batang di sini, mulai dari Imam Nahrawi hingga Dahlan Iskan. Lalu juga ada beberapa nama gubernur provinsi di Jawa Barat dan Sumatera nih sebenarnya Sobat Klasik. Namun nama Luar Batang ini memiliki sejarah yang unik nih sebenarnya Sobat Klasik. Karena itulah masjid ini kerap banyak didatangi oleh orang-orang ya. Dan berikut ini saya akan menuturkan beberapa sejarah singkat dari Masjid Luar Batang ini ya Sobat Klasik. Pada tahun 1736 Masehi, seorang pemuda Arab bernama Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus datang ke Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kemudian dia membangun sebuah surau di sini nih Sobat Klasik. Dulu Sunda Kelapa adalah sebuah kota lama. Pada waktu itu termasuk bandar yang paling ramai di Pulau Jawa. Namun makin lama Sunda Kelapa semakin ramai, sebab banyak pengusaha yang datang dari berbagai daerah. Surau Habib asal Al-Maikab Hadramaut, wilayah yang kini masuk wilayah Yaman Selatan ini pun semakin ramai didatangi orang yang ingin sholat dan belajar agama. Lambat laun surau itu makin besar dan berubah menjadi masjid. Habib Hussein pun menamai masjid itu An-Nur. Nama Habib Hussein makin dikenal banyak orang nih jadinya. Di sekitar lingkungan tempat tinggalnya makin banyak pendatang yang bermukim di sini. Kemudian pada tahun 1756 Masehi, Habib Hussein wafat. Jenazahnya kemudian akan dikembalikan ke Yaman. Namun sesampainya di sana, saat akan dimakamkan, jenazahnya hilang Sobat Klasik. Tersiar kabar jenazah Habib Hussein berada di kamarnya di Sunda Kelapa, yang saat ini menjadi makamnya di sekitar masjid. Cerita bahwa jenazah Habib keluar dari kurung batang atau keranda pun tersebar. Akhirnya masyarakat menyebut kawasan ini sebagai kawasan Luar Batang. Luar Batang merupakan kampung tertua di Jakarta. Dulunya kampung ini adalah sebuah rawa-rawa. Namun lama-kelamaan rawa itu tertimbun lumpur dari Kali Ciliwung setelah dibangunnya muara baru Sobat Klasik. Rawa-rawa itu kemudian ditimbun untuk dijadikan tempat tinggal penduduk. Tanah terbentuk dari endapan lumpur di muara sungai sehingga tidak padat. Air tanahnya mengandung garam sehingga tidak bisa digunakan untuk air minum.
Dulu, VOC sering mendatangkan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan dan kastil di Batavia. Para pekerja di lokasi ini berdatangkan dari berbagai daerah. Mereka juga ditempatkan di kampung luar Batang, Sobat Klasik. Kondisi kumuh di permukiman yang luasnya hanya 16,5 hektar ini sudah berlangsung sejak awal masa VOC. Pasar yang ada kala itu dan kini dikenal dengan nama Pasar Ikan, baru dibangun pada tahun 1846 Masehi. Lokasi pasar ikan ini dulunya merupakan laut, Sobat Klasik. Kondisinya semakin kumuh ketika urbanisasi besar-besaran terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1960 akibat kerusuhan di sejumlah daerah. Dalam periode itu terjadi beberapa pemberontakan, Sobat Klasik, yang salah satunya pemberontakan tersebut dilakukan oleh Kahar Muzakkar. Waktu itu penduduk kampung terdiri dari orang asli Betawi dan pendatang dari Jawa Barat, Madura, Jawa Tengah, Bugis, dan Makassar. Itu dia beberapa sejarah singkat dari masjid di luar Batang ini ya, Sobat Klasik. Oke, jadi sekarang kita akan menuju masjid ya, dan masuk ke dalam, dimana di dalamnya itu terdapat makom dari Habib sendiri ya, Sobat Klasik. Saat kita datang kemari, tepat pada pukul 2 dini hari ya Sobat Klasik, suasananya sangat tenang dan damai. Jadi sangat cocok untuk Sobat Klasik ketika sedang berada di Jakarta Utara khususnya. Selain ke makam Mbah Priuk, kita juga datang berkunjung kemari. Semoga pada video kali ini bisa menambah wawasan buat kita semua dimanapun berada. Tetap semangat dan tidak ada alasan untuk malas.